Salam sejahtera Bapak Ibu, keluarga besar GPD El Shaddai Magelang, dimanapun berada. Kita mengucap syukur hari ini kita kembali menikmati hal yang luar biasa melalui kebenaran firman Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal 18, 19, dan pasal 20. Kita akan membaca beberapa ayat, namun Bapak Ibu dapat membaca keseluruhan ayat-ayat ini dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Puji Tuhan, saya memberikan judul untuk renungan kita hari ini yaitu realita kehidupan. Realita kehidupan manusia di muka bumi ini terdapat orang-orang yang baik, yang hidupnya benar. Dan juga terdapat orang-orang yang jahat dalam arti tidak baik kepada sesama manusia. Dan kedua hal ini adalah realita yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, firman Tuhan mengajar kita banyak hal untuk kita menjadi orang yang baik atau orang yang berperilaku benar selama kita hidup. Bersahabat, bersaudara, bertetangga, bermasyarakat, dan dalam keluarga di mana Tuhan tempatkan setiap kita. Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Orang yang baik dapat dilihat dari kehidupannya. Tentu orang yang baik rela berkorban, ia mudah mengasihi orang lain. Bahkan orang yang baik memiliki kerendahan hati. Orang yang baik tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan mengasihi orang yang berbuat jahat kepadanya. Dan orang yang baik seringkali memiliki sifat penyayang, mengasihi orang lain tanpa memandang bulu. Demikian juga dengan orang yang jahat atau yang tidak memiliki perilaku baik kepada sesama manusia. Selalu mempunyai niat jahat, selalu dihantui dengan hal-hal yang tidak benar di dalam kehidupannya. Suka mementingkan diri sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita dapat belajar dalam 1 Samuel pasal 18, 19, dan 20 ini. Ada 3 tokoh di dalam Alkitab yang menceritakan, yang mengkisahkan, yang memberikan motivasi atau pelajaran di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menyikapi realita kehidupan di dalam dunia ini. Di dalam Alkitab kita melihat persahabatan Daud dan Yonatan, putra atau anak dari Raja Saul. Di dalam pasal 18 saya mengajak Bapak Ibu Saudara, pasal 18 kita baca ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Ayat 1 sampai ayat 4 demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Puji Tuhan Bapak Ibu, luar biasa persahabatan Yonatan dan Daud. Kita melihat hal baik dari kehidupan Yonatan, sahabat Daud. Yonatan adalah putra dari seorang Raja Saul. Dia dikatakan dia seperti menganggap Daud itu seperti dirinya sendiri. Dikatakan dia mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Dan dikatakan ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri pada ayat yang ketiga. Luar biasa Bapak Ibu, kalau orang mengasihi orang lain seperti dirinya sendiri, tentu dia akan memperlakukannya seperti yang dia inginkan, yang dia sukai dalam kehidupannya. Dan dia mau memberikan miliknya kepada Daud. Kita melihat persahabatan Daud dan Yonatan selanjutnya. Dalam ayat 1 sampai 4 tadi kita melihat ada kasih mesra antara Yonatan dan Daud sebagai sahabat. Dan ada belas kasihan. Juga ada pengorbanan dari seorang Yonatan. Kita melihat pengorbanan apa lagi yang akan dilakukan Yonatan terhadap Daud.
Bapak Ibu, kita dapat melihat cerita di dalam firman Tuhan di pasal 18 dan pasal 19. Ada masalah yang terjadi di dalam persahabatan Yonatan dan Daud. Dikatakan bahwa Saul yang tadinya yang kita baca dalam ayat 1 sampai 4 mengajak Daud untuk tinggal dalam kerajaan Saul. Tetapi dengan berjalannya waktu, ya, Daud mendapat baju perang dari Yonatan, dan ketika dia maju dalam peperangan, dia memenangkan peperangan, dan luar biasa Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud sehingga orang-orang Israel memuji-muji Daud, dan terjadilah hal yang tidak baik dari pribadi Raja Saul, yaitu dia memiliki rasa iri hati kepada Daud dan dia sangat membenci Daud. Dan ada banyak sekali rentetan kejahatan, niat-niat jahat yang dilakukan oleh Saul kepada Daud. Dalam pasal 18, ketika Daud memainkan kecapi, ya, memuji Tuhan, 2 kali Saul melemparkan tombaknya kepada Daud. Tapi dikatakan Daud yang mengasihi Tuhan, Allah melindungi dia. Dan kita juga dapat melihat kejadian-kejadian lain yang Saul lakukan kepada Daud. Dia meletakkan jadi pemimpin perang dengan ikhtiar, dengan maksud supaya Daud kalah dan mati di tangan musuh orang Filistin. Nah, ketika ada banyak sekali kejahatan-kejahatan niat jahat Saul kepada Daud, Yonatan sebagai sahabat Daud tidak berdiam diri. Dia mau berkorban untuk Daud. Bahkan kalau Bapak Ibu membaca di dalam pasal 19 ayat 2, saya bacakan firman Tuhan ini. Sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud, ayahku Saul berikhtiar untuk membunuh engkau. Oleh sebab itu, hati-hatilah besok pagi, duduklah di suatu tempat perlindungan dan bersembunyilah di sana. Cerita yang sangat menyedihkan hati. Ketika seorang ayahnya sendiri, ayah dari Yonatan, berbuat jahat kepada sahabatnya, antara tetap mengasihi ayahnya dan juga mengasihi sahabatnya Daud. Dia berkata, sembunyilah, ayahku marah kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih Yonatan mengasihi Daud seperti dirinya sendiri, dikatakan pada pasal 18. Dia berkorban untuk Daud. Nah, kita melihat di dalam pasalnya yang ke-20. Juga di sana dikatakan bahwa ada perjanjian antara Daud dan Yonatan. Mengapa? Ada kejahatan yang Saul ingin lakukan kepada Daud, ingin membunuh Daud. Tetapi kita melihat bahwa Yonatan adalah sahabat yang selalu menaruh kasih setiap waktu. Bapak Ibu, Amsal 17 ayat 17 berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Dialah Yonatan, menjadi saudara dalam kesukaran sahabatnya Daud. Kita melihat di dalam pasalnya yang ke-20. Kita baca ayat 41. Sebelum kita baca ayat 41, Bapak Ibu, saya akan bacakan ayat 12. Lalu berkatalah Yonatan kepada Daud, demi Tuhan Allah Israel, besok atau lusa kira-kira waktu ini aku akan memeriksa perasaan ayahku. Apabila baik keadaannya bagi Daud, masakan aku tidak akan menyuruh orang kepadamu dan memberitahukannya kepadamu. Bapak Ibu, ini kisah ketika Daud melarikan diri yang kesekian kali dari hadapan Raja Saul. Dan Yonatan siap membantu Daud di hadapan ayahnya. Bapak Ibu dapat membacanya, ya, amarah Saul kepada Daud. Dan di sini dikatakan pada ayatnya yang ke-41 sampai ayatnya yang ke-43. Maka pulanglah budak itu, lalu tampillah Daud dari sebelah bukit batu. Ia sujud dengan mukanya ke tanah dan menyembah 3 kali. Mereka bercium-ciuman dan bertangis-tangisan. Akhirnya Daud dapat menahan diri. Kemudian berangkatlah Yonatan kepada Daud. Pergilah dengan selamat. Bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan? Demikian Tuhan akan ada di antara aku dan engkau, serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selamanya. Setelah itu bangunlah Daud dan pergi, dan Yonatan pun pulang ke kota. Luar biasa Bapak Ibu, persahabatan yang begitu erat, memiliki kasih Allah
di dalam kehidupan Yonatan dan Daud. Mereka mengadakan suatu kesepakatan, suatu perjanjian bahwa mereka akan bersaudara sampai kapanpun, sampai keturunan mereka sekalipun. Mereka adalah saudara, padahal bukan saudara sedaging. Mereka lahir dari keluarga yang berbeda, tapi karena kasih Allah mereka membangun persahabatan yang indah di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di sini kita belajar banyak hal untuk kita hidup di dalam kasih Allah. Meskipun realita kehidupan dunia ini, ada banyak orang-orang yang mungkin tidak menyenangkan hati kita. Ada banyak orang-orang yang berniat jahat kepada kita. Tetapi satu hal yang kita percaya, yang kita imani, Daud setiap kali Raja Saul berikhtiar untuk melakukan kejahatan, Allah meluputkan Daud, Allah melindungi Daud. Salah satunya melindungi Daud melalui sahabatnya Yonatan yang adalah anak dari Raja Saul sendiri. Bapak Ibu, mari kita pelihara kasih persaudaraan baik antara sahabat kita, baik di dalam keluarga kita sendiri. Saling mengampuni, saling menerima, saling menolong satu dengan yang lainnya. Itulah kasih yang Allah kehendaki untuk kita hidupi di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, mari kita sama-sama menjadi seorang Yonatan yang memiliki kasih yang luar biasa kepada sahabatnya. Meskipun ada orang yang jahat kepada kita, mari kita mengampuni mereka dan tetap melepaskan kasih Allah kepada mereka. Doakan mereka, suatu saat mereka dapat bertobat dan juga dapat mengasihi orang lain seperti kita mengasihi musuh kita, dan seperti Allah mengasihi kita, demikianlah kita mengasihi orang lain. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Di mana kami hidup di dunia ini, kami berhadapan dengan berbagai karakter orang-orang di sekitar kami. Tetapi kami mau tetap berada di dalam kasih Allah. Kami tetap mau mengasihi siapapun Tuhan. Dan kami tetap berbuat baik kepada siapapun. Kami mau mengampuni orang-orang yang berniat jahat kepadamu, kepada kami. Karena kami belajar Engkau Allah yang mengampuni kami dan mengasihi kami lebih dari segala-galanya. Kami juga mengucap syukur Tuhan, jadikanlah hati kami, jadikanlah hati keluarga GPD El Shaddai Magelang tahir ya Allah. Dan perbaruilah batin keluarga GPD El Shaddai Magelang dengan roh yang teguh. Janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada keluarga GPD El Shaddai Magelang. Dan biarlah roh Tuhan yang terus memimpin menopang kami supaya kami terus hidup di dalam kasih Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.